Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bisnis dan Manajemen, Bapak Nur Syahadi, SEIME, yang saya banggakan teman-teman mahasiswa kelas C jurusan Ekonomi Syariah. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Perusahaan. Saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Tiara Lestari Nurfadilah dan dua rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Anggun Zazkia Amanda. Dan dengan saya Maya Gita Safitri. Baik, langsung saja penyampaian materi yang pertama oleh Anggun Zazkia Amanda, yang kedua oleh Maya Gita Safitri, dan yang ketiga oleh saya sendiri. Baik, saya akan mempresentasikan tugas kami, yaitu yang pertama yaitu pengertian manajemen. Menurut Indrio Gito Sudarmo, manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun menurut Fuad Christian, manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Adapun menurut Murti Sumarni, manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri atas kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Di samping itu, manajemen juga menggunakan metode ilmiah dan seni dalam setiap pendekatan atau penyelesaian masalah. Metode ilmiah pada hakikatnya meliputi urutan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui adanya persoalan. Kedua, mengidentifikasikan persoalan. Ketiga, mengumpulkan fakta, data, dan informasi. Keempat, menyusun alternatif penyelesaian. Dan kelima, mengambil keputusan dengan memilih salah satu alternatif penyelesaian. Karena melaksanakan keputusan serta tindak lanjut. Jadi kesimpulannya dari kelompok kami yaitu manajemen merupakan suatu ilmu dan proses tentang upaya manusia yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasian, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang optimal. Adapun fungsi-fungsi manajemen. Manajemen sering pula dipandang sebagai sebuah proses untuk merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam rangka upaya untuk meraih tujuan, manajer melaksanakan berbagai fungsi antara lain perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, pengawasan, dan sebagainya. Adapun fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen ini cukup banyak dari berbagai ahli memiliki pembagian fungsi yang berbeda-beda dan disebutkan secara lebih lengkap dapat meliputi sebagai berikut, yaitu fungsi perencanaan. Fungsi ini merupakan langkah awal dari fungsi manajemen. Perencanaan ini semua kegiatan akan mempunyai pedoman pelaksanaan kerja. Perencanaan punya bentuk-bentuk, yaitu sasaran, kebijakan, strategi, prosedur, aturan, program, dan lain sebagainya. Adapun manfaatnya yaitu dapat memberikan arah dari arti tujuan bagi perusahaan. Kedua, dapat ditentukan suatu pedoman sebagai standar atau ukuran untuk mengurangi ketidakpastian serta perubahan di masa mendatang. Dan ketiga, dengan perencanaan dapat diukur berhasil tidaknya suatu pekerjaan sehingga akan mempermudah pengawasan. Keempat, membantu memperkirakan peluang di masa mendatang. Kelima, dengan perencanaan akan timbul efisien sehingga pengeluaran biaya yang dapat ditekan. Kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dapat dikatakan sebagai proses penciptaan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terserah pada satu tujuan. Koordinasi adalah suatu proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas unit-unit terpisah dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, dalam
pengorganisasian diupayakan adanya keselarasan aktivitas-aktivitas pada suatu organisasi atau keselarasan di antara pejabatnya. Manfaat dapat diperoleh fungsi koordinasi. Yang pertama, terjadinya efisien di semua bidang karena terjadi koordinasi antar bagian. Kedua, adanya suasana kerja yang tentram karena terjadi keseimbangan tugas dan hak setiap anggota organisasi. Ketiga, terdapat kesatuan tujuan dari masing-masing individu dalam organisasi. Keempat, menghindarkan adanya konflik dan perebutan sumber atau fasilitas dalam organisasi. Kelima, menjamin adanya kesatuan, sikap, tindakan, kebijakan, dan pelaksanaan dalam pekerjaan. Empat, pengarahan. Fungsi pengarahan ini timbul hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat bahwa untuk bersedianya mengabdi dan menyumbangkan tenaga secara lebih berdaya guna untuk mencapai tujuan. Arti dari pengarahan itu sendiri adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan. Kegiatan pengarahan ini banyak menyangkut masalah pemberian motivasi kepada para anggota organisasi, kepemimpinan, serta pengembangan komunikasi. Dan yang kelima yaitu motivasi. Motivasi yang dimaksud yaitu manajer harus mempengaruhi sikap bawahan agar mereka bersedia untuk menjalankan tugas-tugas yang selaras dengan tujuan organisasi. Faktor penting mempengaruhi motivasi adalah kebutuhan pribadi, tujuan dan persepsi individu atau kelompok, cara mewujudkan kebutuhan, tujuan, dan persepsi. Dalam hal ini terdapat dua jenis motivasi. Yang pertama yaitu motivasi positif. Nah, motivasi positif yaitu merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan tingkat kepuasan tertentu. Misalnya dengan memberikan promosi, tambah penghasilan, menciptakan kondisi kerjanya yang nyaman, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah motivasi negatif, di mana ini merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menakut-nakutinya atau mendorong sesuatu untuk melakukan sesuatu secara terpaksa. Misalnya memberikan gambaran akan diturunkannya pangkat, dipotongnya gajinya, ataupun dipecat dari jabatannya. Nah, selanjutnya demikianlah presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Maya Nagita. Kepadanya kami persilakan. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan untuk saling memberi keterangan dan ide secara timbal balik yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini terdapat 3 macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang disampaikan oleh pimpinan kepada bawahan yang dapat berupa induksi atau petunjuk, keterangan umum, perintah, teguran, dan pujian. Yang kedua, komunikasi ke atas. Jenis komunikasi ini disampaikan oleh bawahan kepada atasan dan dapat berupa laporan-laporan ataupun keluhan, pendapat maupun saran-saran. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Komunikasi ini disampaikan oleh dan untuk para anggota organisasi yang dapat berupa pemeriksaan ulang secara berturut-turut untuk memperoleh persetujuan, serta pemeriksaan ulang secara bersamaan untuk memperoleh persetujuan. Selanjutnya ada kepemimpinan, yaitu proses pengarahan yang dapat memotivasi orang lain untuk bekerja ke arah pencapaian tujuan tertentu. Jadi dalam kepemimpinan ini melibatkan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya ada penanggungan resiko. Resiko timbul karena adanya ketidakpastian, yang berarti ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko karena mengakibatkan keraguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang. Di mana kondisi yang tidak pasti itu karena menjadi berbagai sebab, antara lain 1. Tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir atau menghasilkan, di mana makin panjang tenggang waktunya, makin besar ketidakpastiannya. Yang kedua, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau kemampuan atau teknik pengambilan keputusan. Jadi dalam penangguhjawaban harus ada upaya penanggulangan resiko agar resiko yang dihadapi bila terjadi tidak akan menyulitkan bagi yang terkena.
Selanjutnya, pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah antara lain sebagai berikut. 1. Pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. 2. Sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan masa yang akan datang di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Yang ketiga, tujuan pengambilan keputusan yaitu untuk memecahkan suatu masalah serta agar perencanaan bisa berjalan dengan baik atau lancar. Selanjutnya ada pengawasan atau pengendalian dan sebagainya. Pengendalian merupakan aktivitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pentingnya pengendalian di dalam setiap organisasi adalah 1. Adanya perubahan di lingkungan organisasi, 2. Organisasi menjadi semakin kompleks, 3. Timbulnya kesalahan dalam bekerja, 4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Selanjutnya ada proses manajemen. Semua fungsi dalam manajemen tersebut akan dilakukan baik secara sederhana maupun tergantung dari kebutuhan. Fungsi-fungsi tersebut akan saling berinteraksi dan saling kait-mengkait, dan sebagai hasil dari interaksi antara fungsi-fungsi tersebut, maka akan timbul proses manajemen. Lalu ada perencanaan. Pada prinsipnya merupakan pemilihan sasaran organisasi atau penentuan tujuan organisasi yang kemudian dijabarkan ke dalam bentuk kerjasama dan pembagian tugas. Pembagian tugas tersebut merupakan peta petunjuk kerja yang menggambarkan dan menunjukkan bagaimana organisasi dapat dicapai oleh seluruh anggotanya. Selanjutnya ada pengorganisasian, merupakan alat yang akan merealisasi sasaran atau tujuan organisasi yang telah dibuat oleh manajemen. Selanjutnya kepemimpinan, dilakukan oleh manajer untuk dapat mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mempengaruhi kepada bawahan untuk bekerja dengan sadar dan tanpa paksaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi ini dapat dinamakan sebagai kepemimpinan, mengarahkan, memotivasi, dan sebagainya. Lalu ada proses analisa dan sintetis. Cara penggambaran proses manajemen seperti kegambar di atas merupakan suatu perwujudan dari proses berpikir dalam manajemen yang disebut sebagai analitis atau analisis. Yang selanjutnya, materi yang terakhir atau yang ketiga, yaitu keterampilan manajemen. Secara garis besar, terdapat 3 tingkatan dalam suatu organisasi, baik organisasi kecil, menengah, dan organisasi yang sudah besar. Ketiga tingkatan itu adalah manajemen, tingkat atas atau top manager, tingkat menengah atau middle manager, dan tingkat bawah yaitu low manager. Dengan penjelasannya yaitu top management sering disebut pula manajemen puncak atau eksekutif kunci. Misalnya Dewan Direktur, Direktur Utama, Presiden Direktur, dan para pejabat eksekutif lainnya. Manajemen puncak bertugas mengembangkan rencana-rencana yang luas dan melakukan pengambilan keputusan strategis. Jadi, keterampilan yang dibutuhkan oleh manusia di sini adalah kemampuan yang bersifat konseptual. Dan yang kedua, ada manajemen tingkat menengah atau middle management. Termasuk dalam kategori manajemen menengah ini yaitu pimpinan pabrik, kepala divisi, dan kepala bagian. Tanggung jawab yang harus dilaksanakan para manajer tingkat ini adalah mengembangkan rencana-rencana operasi untuk melaksanakan semua rencana yang telah disusun manajemen puncak. Keterampilan yang dibutuhkan di sini adalah keterampilan yang bersifat manajerial atau manusiawi. Dan yang ketiga ada manajemen tingkat bawah atau low management. Manajemen ini bertanggung jawab untuk melaksanakan semua rencana yang telah dibuat. Manajemen menengah serta tugas untuk mengawasi para pekerja dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Manajer pelaksanaan sering pula disebut pengawas atau penyedia tingkat pertama, first line supervisor.
Karena itu, keterampilan yang dibutuhkan di tingkat ini adalah keterampilan yang bersifat teknik. Terdapat pula jenis keterampilan yang harus dimiliki manajemen. Yang pertama, keterampilan konsepsional. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan atau komunikasi. Yang ketiga, keterampilan teknis. Keterampilan konsepsional yaitu manajer pada tingkat atas harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, gagasan demi kemajuan organisasi. Keterampilan ini sering disebut sebagai keterampilan konsepsional atau conceptual skill. Gagasan atau ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan menjadi satu rencana atau kegiatan untuk menciptakan gagasan atau konsepnya itu. Proses penjabaran ide menjadi suatu rencana kerja yang konkret itu biasanya disebut sebagai proses perencanaan. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan atau komunikasi adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami dan memotivasi orang lain baik secara individual atau kelompok. Komunikasi yang persuasif adalah merupakan suatu jawaban yang baik yang harus selalu diciptakan oleh pimpinan atau manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat akan membuat anak buah menjadi merasa dihargai dan kemudian mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Yang ketiga, yaitu keterampilan teknis. Yang merupakan bekal bagi seorang manajer adalah keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Adapun keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya memperbaiki mesin, membuat kursi, merangkai bunga, dan keterampilan teknis lain. Semakin rendah tingkatan manajerial seseorang, maka akan semakin besar tuntutan bekal keterampilan teknis yang harus dikuasai olehnya. Hal ini adalah wajar karena pada tingkatan yang lebih rendah, tentu saja mereka harus lebih bersifat sebagai pelaksana teknis yang harus menguasai unsur-unsur teknis tersebut. Demikianlah tadi materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 tentang manajemen perusahaan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan memudahkan kami semua untuk bisa mempelajari tentang materi ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bisnis dan manajemen ini, Bapak Nur Syahadi, SEIME. Dimohon untuk memberikan kritik dan sarannya untuk makalah kami yang belum sempurna ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.